Lala di sini. Kembali lagi di bukan kembali. Selamat datang di Ombak, obrolan mahasiswa baru AK. Kali ini kita kedatangan tamu nih yang benar-benar mahasiswa baru di AK Bogor. Kenalin. Halo, gue Handi dari kelas akselerasi 2020. Asik, akselerasi. Beda nih dari yang biasa-biasa nih. Apa nih yang spesial dari akselerasi? Oh enggak sih, sama aja sebenarnya, sama-sama belajar kan? Oh iya benar sih. Sama-sama belajar, cuma bedanya ya itu aja, keluarnya 1 tahun lebih cepat. Insya Allah ya. Insya Allah. Insya Allah. Nah berarti lu baru masuk di pertengahan tahun 2020. Iya, pertengahan 2020. Di kala pandemi berarti angkatan corona dong. Oh iya, jelas angkatan corona. Wah, angkatan corona. Lulus karena corona. Wah, asik banget, lancar tuh. Lancar, sidang juga nggak ngulang. Wah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya bener. Gimana nih? Kan udah masuk di AK di masa pandemi, nggak bisa tatap muka, berarti kuliahnya online dong. Online. Duh, serba online ya sekarang karena si corona ini. Gimana nih perasaannya sama kuliah online, baru masuk kuliah nih tapi udah online? Perasaannya kuliah online sih enak tapi nggak enak ya. Kenapa tuh? Enaknya nyantai gitu, waktunya Iya. fleksibel. Iya benar-benar. Ya kan mau makan tinggal makan. Sembari dengerin bapak Sambil makan. makan kan. Iya. Ya nggak enaknya kayak apa ya, materi yang dikasih dosen tuh agak sulit ditangkap mungkin ya. Iya. Untuk beberapa mahasiswa, terutama saya. Oh iya, Pak dengar Pak aspirasi mahasiswanya ya Pak ya. Kan biasanya kalau setelah kuliah atau praktik kan, ada praktik kan? Ada. Setelah praktik pasti bikin laporan. Nah, di online sendiri sistemnya gimana nih buat laporan? Oh, buat laporan itu tergantung dosen. Ada yang harus ditulis, ada yang setengah ditulis, setengah diketik, ada yang full diketik. Wah, enak dong kalau yang diketik. Oh enak, tinggal kopas Kopas dari Google. Oh, dari Iya. Google. Nggak punya teman kan? Oh enggak Nggak salah lagi maksudnya? sering. Oh, nggak sering. Bu, tolong dikasih tahu. Handi Fauzan, Bu. Canda Bu. Jadi apa ya, buat ujiannya sendiri nih, ujiannya gimana nih? Ujiannya tuh kita kayak ada yang di Google Form. Dulu sempat juga ada pakai Quizzes. Wah. Ya. Tapi itu tuh sambil diawasin. Oh, tetap Diawasin diawasin di ya. Zoom, ya. Tetap diawasin, tetap lah. Kan namanya juga ujian ya. Iya, kalau nggak diawasin enak banget dong. Iya, mantep. Tapi boleh nggak diawasin? Nah, canda Bu. Boleh tuh. Jadi mahasiswa baru tamat sekolah. Nah, pas di sekolah pasti ngeliat dong kakak kelas yang ada waktu, ada masanya dia turun ke jalan, terus pakai almet, bawa pamflet apa gitu di sini kan. Nah, kepikiran nggak pengen kayak gitu? Besok gua kalau udah kuliah gua pengen deh gitu. Oh iya sih, pengen banget itu. Wah. Keren banget kan soalnya. Iya. Turun ke jalan rame-rame. Pakai almet jangan lupa. Pakai almet. Iya, keren banget. Berasa paling Kalau di ganteng. foto kan ganteng kan? Iya, langsung di upload. Upload. Iya benar. Nah, kenapa ya mahasiswa tuh bisa turun ke jalan mengkritik aturan yang udah dibikin sama pemerintah? Oh, itu lebih ke awalnya mungkin ya. Iya, awalnya kenapa bisa mahasiswa tuh turun ke jalan kayak gitu-gitu? Sebenarnya alasan utamanya karena keresahan mahasiswa terhadap kebijakan dari pemerintah aja sih. Karena kebijakannya itu nggak memihak kepada rakyat. Karena walau bagaimanapun kan yang namanya kebijakan dibuat oleh pemerintah itu harus untuk rakyat gitu, untuk kepentingan rakyat. Nah, awal mula gerakan-gerakan mahasiswa ini itu jauh banget, kita mundur ke sekitar 19 ketika kita masih dijajah lah. Di Indonesia itu dibuat organisasi yang namanya Budi Utomo. Kalau di Indonesia namanya Budi Utomo, nah mahasiswa-mahasiswa yang ada di Belanda juga bikin. Oh, iya. Nah, Dipelopori oleh Bapak Proklamator kita, Pak Dr. Andes Muhammad Hatta. Iya, benar. Nah, yang di Belanda itu dinamakan Himpunan Indonesia. Himpunan Indonesia. Nah, makanya kalau misalnya ada yang pernah nonton film Habibie Ainun, di situ ada percakapan Panji Pragiwaksono bilang
mau rapat himpunan. Nah itu tuh himpunan organisasi mahasiswa Indonesia. Oh jadi itu ya. Iya. Terus? Nah setelah itu mulai banyak tuh kayak organisasi-organisasi mahasiswa lain. Kayak ada kelompok studi Indonesia, kelompok studi umum. Nah kelompok studi umum ini dibuat oleh Bapak Proklamator kita yang satu lagi, Insinyur Soekarno. Soekarno. Iya. Benar. Nah setelah itu kan Indonesia merdeka. Nah setelah merdeka baru tuh mulai ada lagi tambahan-tambahan organisasi mahasiswa. Dimulai dari PPMI. PPMI itu Perserikatan Perhimpunan Mahasiswa Indonesia. Setelah itu diikuti oleh banyak banget organisasi mahasiswa, dari organisasi mahasiswa yang beragama Kristen, Katolik, Islam. Terus ada juga konsentrasi gerakan mahasiswa Indonesia, banyak lah pokoknya. Tapi kebanyakan dari organisasi mahasiswa saat itu ditunggangi atau dibawahi oleh partai politik. Oh kan pure dari mahasiswa sendiri? Pure dari mahasiswa, tapi ditujukannya itu untuk membantu partai politik. Iya. Salah satu yang paling terlihat itu pada saat pemilu tahun 55, di mana PKI itu atau Partai Komunis Indonesia itu lagi kuat-kuatnya di pemilu itu. Nah, ada satu organisasi mahasiswa yang mendukung mereka, yaitu Konsentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia atau CGMI. Nah, di situ CGMI itu cekcok sama HMI, Himpunan Mahasiswa Islam. Karena cekcok itu organisasi Islam, organisasi mahasiswa yang lain dan aktivis-aktivis lah berunding untuk memikirkan gimana caranya nih buat melawan PKI ini. Akhirnya dibentuklah organisasi yang namanya KAMI. Apa itu? Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia. Jadi kayak membuat organisasi yang mencakup seluruh mahasiswa Indonesia gitu. Dari semua himpunan-himpunan tadi? Iya. Digabung satu. Iya. Terus 70-an itu ramai banget tuh aksi-aksi mahasiswa. Setiap dari 1970 sampai 1974 itu aksi mahasiswa banyak banget. Sampai puncaknya tuh tahun 1974, di mana mahasiswa tuh mengkritisi pemerintah masalah ekonomi. Masalah ekonominya tuh tentang korupsi, kenaikan BBM, dan mau menurunkan kekuasaan Orde Baru yang kala itu dipimpin oleh Bapak Soeharto. Ya, presiden kedua kita. Terus? Tapi sayangnya saat itu gagal dan kepemimpinan Soeharto berlanjut. Nggak berhasil berarti? Nggak berhasil. Berlanjut sampai pemilu selanjutnya di tahun 1977, kalau nggak salah 1977 pemilunya. Di situ terjadi lagi aksi mahasiswa setelah 2 tahun sepi tuh dari 74. Karena 74 tuh sempat ada tragedi yang ramai banget. Makan korban? Makan lumayan banyak korban. Mahasiswa itu ya korbannya ya? Iya. Yang ikut turun aksi? Iya. Nah, jadi sepi 2 tahun gitu? Iya, 2 tahun itu sepi karena mahasiswanya itu lebih disibukkan dengan acara-acara di kampus. Kayak KKN gitu. Nah, barulah tahun 77-78 itu mahasiswa mulai gencar lagi tuh aksi. Tapi hanya di wilayahnya masing-masing. Nggak nyatu. Menyatu lagi. Iya, untuk menghindari terjadinya lagi tragedi seperti 74. Nah, tujuan mahasiswa melakukan aksi tahun 77 itu sama, untuk untuk menyelesaikan kekuasaan Orde Baru. Tapi sayangnya lagi-lagi gagal. Dan Bapak Soeharto naik untuk yang ketiga kalinya. Tapi dari situ ada poin pentingnya. Apa tuh? Itu adalah titik awal di mana mahasiswa Indonesia memberanikan diri untuk mengkritisi kekuasaan nasional, pemerintah nasional. Iya, udah nasional ya. Iya, itu suatu hal yang positif lah. Lanjut setelah itu sampai ke tahun 1998. Nah, di tahun 1998 ini kan Indonesia lagi krismon ya. Iya. Tahu lah. Iya. Pasti pernah dengar kan? Iya. Yang kejadian gede banget, brutal. Makan juga. Iya. Nah, di situ mahasiswa tuh menginginkan banget yang namanya reformasi dan dihapuskannya KKN. Nah, sampai akhirnya puncaknya itu mahasiswa
menyerang gedung DPR MPR. Ribuan mahasiswa masuk ke sana meminta Bapak Soeharto itu untuk turun, sampai akhirnya Bapak Soeharto dengan terpaksa harus turun dari jabatannya. Kali ini berhasil ya aksinya ya? Ya. Tapi sayangnya walaupun berhasil, sayangnya memakan banyak korban. Tetap korban lagi. Iya, karena banyak tragedi di tahun ini tuh, kayak tragedi Trisakti yang terkenal tuh, tragedi Semanggi 1, Semanggi 2, dan banyak lagi tragedinya. Mungkin gitu sih kisah-kisah aksi mahasiswa. Iya, dari makan korban segala-gala ya. Jadi, nah menurut lo nih gimana nih aksi mahasiswa yang sekarang nih ada nih baru-baru ini aksi yang menolak RUU Omnibus Law. Nah, Cipta Kerja ya. Iya. Nah, menurut lo itu udah sesuai belum sama kayak aksi yang lalu, kayak apa ya? Sesuai nggak kaidahnya? Sesuai nggak apa yang diperjuangkannya sampai mereka turun aksi sama yang kayak yang lama gitu? Kalau dari pandangan gue sih, mahasiswa-mahasiswa yang sekarang itu udah berbeda gitu. Udah berbeda tujuan sama mahasiswa yang dulu. Di saat mahasiswa yang dulu itu turun ke jalan benar-benar pure buat memprotes kebijakan pemerintah, ya kan? Untuk kesejahteraan rakyat, mereka turun ke lapangan benar-benar pure gitu. Tapi mahasiswa yang sekarang, kalau yang gue lihat lebih ke arah ngikutin tren mungkin ya. Iya, biar karena keren yang, gitu. Iya, biar keren kan Iya, dilihatnya. tadi juga awal bilang biar keren di jalan pakai Kan outfit. mahasiswa sekarang. Iya benar, iya. Iya, lebih kayak ngikutin tren, lebih kayak ikut-ikutan lah. Iya. Padahal nggak tahu apa yang mau dikritik, tapi mereka ikut aja gitu kan, biar iya. rame. Lu ikutan gak yang kemarin yang Omnibus Law? Oh, itu gue mau ikutan. Kenapa tuh? Karena dari pihak AK kan ngelarang. Wah, teladan nih Bu. Iya dong, taat aturan. Iya, Bu kasih nilai lebih ya Bu ya. Terus ya Bu. Mantap. Canda Bu. Tapi kita kan ngeliat tuh Omnibus Law tuh kan lagi di masa pandemi sekarang. Sedangkan pandemi kita nggak boleh berkerumun, kita nggak boleh jarak antara satu sama lain harus dijaga, menggunakan masker dan segalanya. Nah, menurut lu pas kemarin udah sesuai protokol kesehatan atau belum? Kalau menurut gue, dari yang gue lihat-lihat di sosial media ya, dari foto-foto, video, sebagian besar sih nggak menjalankan protokol kesehatan ya. Karena yang gue lihat kayak mereka nggak pakai masker gitu kan. Iya, benar sih. Dan social distancing juga susah. Iya, karena kursinya banyak gitu kan. Demo kan pasti rame-rame gitu ya. Iya, nggak mungkin demo sendiri-sendiri. Iya, kan aneh. bener. Nah, iya gue ingat. Pasti ada kejadian-kejadian yang lucu. Walaupun lu nggak ikutan langsung, tapi pasti ngeliat di sosmed tuh ada apa tuh yang lu tahu tuh? Oh, itu ya, salah satu yang lucu sih menurut gue, yang lagi demo terus dijemput emaknya sih. Oh iya, yang lagi teriak-teriak terus emaknya datang ya kayak bawa sesuatu. Ya bener-bener itu ngakak banget sih, dia sampai lari gitu ya. Iya, terus ada yang masuk got juga kan. Iya, karena dorong-dorongan kan. Dorong-dorongan terus udah masuk got, jadinya gitu. Apa sih? Iya bener. Terus apa lagi tuh? Tapi ada juga yang kayak bucin pas lagi demo kan. Gak tuh, bucin lagi kenapa tuh? disiram sop sama aparat kan, ditutupin pacarnya pakai Iya, sampai banget sih. Ngaku deh siapa yang kemarin itu bucin di aksi. Sempet-sempetnya ya. Iya. Bucin di aksi. Sayang banget itu ke ceweknya. Mbak, pertahanan ya Mbak ya. Iya, pertahanin Mbak yang kayak gitu. Iya Mbak. Terus kenapa mahasiswa tuh bisa termotivasi? Apa sih yang bikin mereka termotivasi gitu menurut lo supaya ikut aksi? Kayaknya gue harus turun deh ke jalan, gue harus memperjuangkan ini buat masyarakat. Apa yang bisa bikin mereka termotivasi? Mungkin ini buat mahasiswa yang baru aja kali ya. Iya. Soalnya kan kalau buat mahasiswa yang di atas mah jangan dong. ya, mereka yang harus ngasih motivasi ke gue. Iya. Ini nggak tahu tapi motivasi atau pesan ya. Tapi ini pesan dari gue aja. Buat mahasiswa baru, kalian udah jadi mahasiswa, label kalian udah jadi mahasiswa. Kalian bukan lagi kayak anak SMA yang cuma sekolah belajar. Kalian juga punya kewajiban untuk mengabdi kepada masyarakat sebagai mahasiswa. Jadi jangan cuma fokus ke belajar, ngejar IP tinggi, tapi ingat kalian harus menyalurkan aspirasi masyarakat. Kalian dengar kabar tentang kebijakan pemerintah yang gak memihak ke rakyat, kalian harus berontak dalam artian yang bagus ya, nggak anarkis. Harus sopan juga tetap, harus menjaga kesopanan, membawakan kamu
memprotes, membawa Iya. nama besar kampus kan ya? Iya, Iya, bawa benar. nama alma mater. Oh iya benar. Kalian harus kritis lah, jadi sebagai mahasiswa tuh kalian harus bersikap kritis. Iya, harus cepat tanggap juga terhadap informasi yang masuk. Iya benar. Kayak gitu sih. Nah, apa nih yang bisa dilakuin buat mahasiswa yang online sekarang nih? Kan walaupun mahasiswa baru, walaupun online, tapi pemerintah juga ada bikin kebijakan kayak Omnibus Law kemarin. Nah, Iya. gimana cara lain buat mengkritik tapi tidak melanggar peraturan protokol kesehatan? Oh iya. Aksi itu nggak harus apa? Cara kita mengabdi kepada masyarakat itu nggak harus dengan kita turun ke jalan kan? Kalau misalnya kayak kemarin ada kebijakan pemerintah yang nggak memihak ke rakyat, itu kita bisa dengan cara mungkin memanfaatkan sosial media, karena kan apapun bisa naik kan di sosial media. Apa aja di sosial Orang media. yang sebelumnya kita nggak kenal pun bisa jadi terkenal banget, iya. ya kan? Itu semua berkat sosial media. Iya. Dan yang gue lihat juga akun-akun BEM universitas itu udah pada gede kok followersnya. Banyak ya. Iya, di Instagram. Jadi menurut gue kayak ya bikin video aja gitu, bikin video, share, ntar juga naik viral. Jadi menyebarkan informasinya, mengkritiknya juga nggak harus kita turun ke lapangan, tapi dengan cara ngepost video yang tentang kritik di media sosial juga bisa kan? Bisa. Bisa. Justru itu kan resikonya lebih kecil kan. Iya. Cuma kita harus turun ke lapangan. Iya. Kalau emang COVID seberbahaya yang diberitakan Iya. kan, itu nggak bagus juga. Akan menyusahkan pemerintah juga, kasihan tenaga medis kan. Iya, udah banyak banget. Iya, banyak yang masyarakat biasa juga tumbang karena corona, tenaga medis juga gitu. Iya. Lebih baik kita mengurangi angka peningkatan corona. Iya. Benar banget. Aduh, kalau kelamaan Handinya di sini nanti dicari mamanya ya. Bisa aja. Iya, kayaknya sekian dulu ya teman-teman ya. Semoga kalian stay safe and stay healthy semua. Iya. Sekian gue Lala. Gue Handi. Salam mahasiswa. Salam. mahasiswa. Dadah, bye-bye. Bye.